Oke, saya buat rekaman yang baru di sini karena yang tadi kan pensilnya kurang bagus. Saya pakai yang lebih baik sekarang. Nah, topik kita yang pertama ini tentang fungsi dua peubah ya. Jadi di sini kita diberikan suatu fungsi dari dua variabel, variabel x dan variabel y. Fungsinya diberikan di sini, kemudian domainnya juga diberikan di sini. Disuruh menentukan nilai dari ini masing-masing ya. Kita langsung aja mulai. Kita cari nilai dari f seper x, x pangkat 4. Langsung kita masukkan ke fungsinya ini. Jadi x pangkat 3 kali y, kita masukkan ya. Di sini x-nya adalah seper x, berarti seper x ini yang dipangkatkan 3, kemudian dikalikan y, y-nya adalah x pangkat 4. Kita masukkan di sini. Kemudian ditambah dengan ini, akar y. Berarti akar dari x pangkat 4. Langsung saja, kalau ini pangkat 3 berarti 1 per x pangkat 3 dikalikan x pangkat 4. Hasilnya adalah x. Kemudian akar dari x pangkat 4 itu adalah x kuadrat. Jadi sampai di sini saja. Ini sudah betul. Kalau mau ubah sedikit lagi boleh juga. Kita keluarkan x-nya 1 ditambah x. Begini juga boleh. Tidak ada masalah. Dua-duanya pasti bisa diterima ya. Lanjut ke soal yang B. Nilai dari f a, a pangkat 4. Langsung saja kita masukkan ke fungsinya. Di sini x pangkat 3y. Jadi a pangkat 3 dikalikan y. Y-nya a pangkat 4. Kemudian ditambah dengan akar y ini ya. Akar dari a pangkat 4. Berarti ini a pangkat 3 dan a pangkat 4 kalau dikalikan pangkatnya jadi ditambah, kemudian akar dari a pangkat 4 itu adalah a kuadrat. Jadi sampai di sini aja sudah betul. Kalau kalian masih mau lanjut satu baris lagi untuk menyederhanakan juga boleh. A kuadrat dikalikan a pangkat 5 ditambah 1. Ini juga tidak masalah. Jadi dua-duanya juga pasti diterima. Kemudian bagian C. Jadi nilai dari f2, 4 itu berapa? Masukkan ya, x pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dikalikan y. Y-nya min 4. Kemudian ditambah dengan akar y. Akar y berarti akar dari min 4. Nah, kalau begini kelihatan bahwa ini adalah akar dari bilangan negatif. Itu berarti adalah imajiner. Nah, bilangan imajiner ini bukan bilangan real. Padahal di sini diminta y harus bilangan real dan y itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi di sini dari awal seharusnya kita sudah tahu bahwa min 4 itu tidak memenuhi persyaratan domain ini. Jadi nilai dari f2,4 itu tidak terdefinisi. Ya, tadi saya tidak cek ya, jadi saya langsung masukkan ke hitungan gitu. Ternyata memang hasilnya imajiner. Jadi kalau bilangan imajiner pasti nggak bisa menurut syarat ini. Oke, sampai di situ kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 diketahui ada fungsi ft sama dengan t cos t. Kemudian fungsi yang lain gt, secant kuadrat t. Dan ada fungsi ketiga, f besar xy sama dengan x kuadrat y. Sekarang yang ditanyakan adalah f besar, di sini x, di sini y, di sini ditanyakan ft gt. Jadi fungsi dari ft dan gt. Nah, kalau fungsi masuk ke dalam fungsi itu namanya apa? Komposisi fungsi. Semoga masih ingat ya. Jadi langsung saja di sini f dari ft gt itu adalah kita masukkan di sini ya, x kuadrat kali y. X kuadratnya adalah ft. Jadi f kuadrat t, kemudian dikalikan dengan y. Di sini y-nya adalah gt. Kita masukkan sekarang f kuadrat t. Nah, ft-nya ini t cos t. Jadi di sini adalah t cos t. Kemudian akan kita kuadratkan ya. Jadi di sini t kuadrat cos kuadrat t. Kemudian gt kita kalikan dengan gt yaitu secant kuadrat t. Masukkan di sini secant kuadrat t. Berarti hasilnya adalah t kuadrat. Nah, kita lihat di sini ya, cos kuadrat t dikalikan secant kuadrat t ini adalah 1. Kenapa 1? Alasannya ini, karena secant t itu adalah 1 per cos t. Jadi kalau
Di sini secant kuadrat berarti kan sama dengan 1 per cos kuadrat T. Kalau kita kalikan berarti kan sama aja seperti cancellation gitu ya. Dibatalkan. Jadi dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, hasilnya apa? Ya udah tinggal T kuadrat ini sendiri. Jadi sampai di sini hasilnya sudah betul. Oke, kita langsung lanjut nomor 3. Oh, tidak ada nomor 3 ya. Jadi ini bagian 2, yaitu bagian yang kalian coba kerjakan sendiri. Diberikan suatu fungsi, kemudian ditanya ini ya 3 macam nilai ini, kemudian ditanya lagi domain dari fungsi itu. Oke, kita coba aja satu-satu. Kita masukkan nilai dari f seperempat, 4, kita masukkan sini ya, y per x. Kita masukkan y-nya 4 per x. X-nya adalah seperempat. Kemudian ditambah x kali y, berarti di sini seperempat kali 4. Oke, langsung bisa dihitung. 4 dibagi seperempat itu adalah 4 kali 4, 16. Kemudian ditambah seperempat kali 4 itu 1. Jadi hasilnya 17. Sampai di situ. Kita lanjutkan yang B. Yang B ini ditanyakan nilai dari f per x, x kuadrat. Berarti kita masukkan di sini ya, y per x kita ganti, y-nya adalah x kuadrat, kemudian per x, x-nya adalah seper x, dari sini, kemudian ditambah x kali y, ini x kali y, kita masukkan x-nya adalah seper x, kemudian y-nya adalah x kuadrat. Jadi x kuadrat dibagi seper x, jadinya x pangkat 3, ditambah seper x kali x kuadrat, ini adalah x. Sampai di sini aja sudah betul, sudah oke. Kalau mau diubah seperti tadi boleh juga. Jadi x-nya kita keluarkan, nanti ini tinggal x dikali x kuadrat plus 1. Itu juga boleh. Kemudian f 0,0 kita langsung masukkan. Ini mudah sekali ya, kelihatan bahwa x-nya 0, y-nya 0. Di sini 0 per 0. Nah, dari sini kita harusnya tahu bahwa ini tidak ada hasilnya karena pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Jadi kalaupun kita lanjutkan dengan 0 tambah 0, tetap hasilnya tidak ada. Jadi ini tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau bawahnya 0 pasti tidak terdefinisi, berarti x ini tidak boleh 0. Nah, disitulah kita akhirnya menjawab pertanyaan D. Domain dari f x, y apa? Ya semua x, y tidak apa-apa, asal x-nya tidak 0 gitu. Jadi domainnya adalah, kita tulis, asalkan x tidak sama dengan 0, maka semua x, y, ini ya pasangan x, y, yang anggota dari R kuadrat, ini adalah domain dari f. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Tadi di kelas kita cukup panjang membicarakan masalah ini ya. Kita boleh lanjut. Sekarang ada fungsi lain. Ada 3 fungsi. Jadi kita diberikan fungsi ini ya. F besar, kemudian f kecil, dan fungsi g kecil. Kemudian ditanyakan nilai dari f, ft, gt. Ini juga masih komposisi fungsi lagi. Kita langsung saja. Kita masukkan fungsi ft dan gt ke dalam f besar. F besar fungsinya ini, e pangkat x ditambah y kuadrat. Kita masukkan langsung, e pangkat x. Nah, x-nya apa? Di sini x-nya adalah ft, maka kita ganti x dengan ft. Ft ini adalah ln t kuadrat. Jadi e pangkat ln t kuadrat. Oke, kemudian setelah e pangkat x ditambah dengan y pangkat 2. Kita masukkan y pangkat 2, y-nya adalah gt. Gt kita masukkan aja langsung ya, gt berarti e pangkat setengah t. Nah, ini dikuadratkan. Oke, lalu kita hitung. Di sini ada e pangkat ln. Untuk review aja, tadi seperti yang kita sudah bicarakan di kelas ya. Kalau ada e pangkat ln sesuatu bisa apapun. Misalnya saya ambil yang lain, misal ln a. Ini bisa bilangan apa aja.
E pangkat ln A itu hasilnya akan sama dengan A. Jadi ini tolong diingat-ingat lagi. Ini ada di pelajaran tentang logaritma ya. Oke, kita bisa langsung pakai itu. Jadi langsung saja ambil nilai yang ada di sini. Itu adalah T kuadrat. Sedangkan E hilang karena ini ya sifat dari logaritma ini tadi. Kemudian yang kedua, E pangkat setengah T dikuadratkan. Kalau dipangkatkan berarti kan sama dengan pangkatnya dikalikan. Jadi E pangkat 1T. 1T saya tulis aja langsung T. Nah, sampai di sini ini sudah oke, sudah cukup.